Ya pemirsa, hingga kini Barreskrim Polri mengungkap 38.000 kasus narkoba. Total ada 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan ribu tersangka ini juga melibatkan warga negara asing. Total ada 157 warga negara asing yang telah ditetapkan tersangka kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Polisi juga mengungkap ada 150 anak yang terlibat dan menjadi tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, ratusan ton barang bukti narkoba juga disita oleh polisi sejak Januari 2025. Tak hanya itu, polisi juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkoba. Dan saat ini jumlah yang berhasil disita mencapai 221 miliar rupiah. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI, jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Nah, WNI tadi itu juga kita golongkan lagi. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak, ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Terjebak di tengah perlintasan palang pintu kereta api, sebuah truk trailer tertabrak kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Kondisi tersebut sempat membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe, baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Inilah detik-detik saat sebuah truk trailer dihantam kereta api di perlintasan palang pintu kereta di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, bagian depan truk serta gandengan trailernya mengalami kerusakan serta lokomotif kereta berhenti di tengah perlintasan selama 2 jam. Kondisi tersebut membuat antrian panjang terjadi di ruas jalan Kaligawe baik dari arah Semarang, Demak, dan sebaliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil keluar sebelum truk tertabrak kereta. Truk trailer berhasil dievakuasi usai 5 jam. Kereta api Harina relasi Bandung, Semarang, Tawang, Surabaya tertemper oleh truk. Akibat kejadian tersebut, lokomotif dan kereta pembangkit dari KA Harina mengalami kerusakan dan harus diganti. Rangkaian sudah ditarik ke stasiun Semarang Tawang untuk dilakukan penggantian lokomotif dan kereta api atau kereta pembangkit. Kami dari KAI Daup 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atau penumpang kereta api Harina. Akibat kejadian ini, kereta api Harina mengalami keterlambatan yang cukup tinggi. Sementara pihak PT KAI Daup 4 Semarang menarik rangkaian kereta api dengan lokomotif pengganti kembali ke stasiun Tawang untuk pergantian lokomotif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon berukuran besar di Jalan Raya Subang, Bandung, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah pikap yang melintas pada Rabu siang. Proses evakuasi supir dan kondektur yang tewas di lokasi kejadian berjalan dramatis karena kondisi korban terjepit. Izin Pak, membutuhkan sensor Pak. Ini sementara korbannya masih di dalam Pak. Izin Pak. Pikap bermuatan nanas ini tertimpa pohon di Jalan Raya Subang, Bandung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu siang. Pohon
berukuran besar tersebut menimpa bagian depan pickup sehingga sopir dan kondektur tewas di lokasi kejadian. Peristiwa terjadi ketika mobil pickup yang melaju dari arah Subang menuju Bandung tiba-tiba tertimpa pohon tumbang saat melintas di lokasi kejadian. Kondisi angin yang cukup kencang diduga memicu pohon tumbang. Untuk mengevakuasi korban, petugas menurunkan eskavator karena pohon yang cukup besar. Evakuasi korban juga berjalan dramatis karena kedua korban terjepit. Menurut petugas, evakuasi korban akhirnya bisa dilakukan 1 jam kemudian. Sementara kendaraan yang rusak kemudian dievakuasi ke Polsek Jalan Cagak. Kedua korban kemudian dibawa ke Puskesmas Palasari sebelum dibawa ke rumah duka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ya, setelah heboh beberapa waktu lalu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga yang menegur siswa merokok di lingkungan sekolah kini viral di media sosial di lokasi yang sama. Tepatnya di belakang gedung SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, terdapat tambang pasir di tengah perkebunan rakyat yang keberadaannya dikeluhkan oleh warga. Inilah area tambang pasir yang sangat luas di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, kini jadi perbincangan. Pasalnya, aktivitas pertambangan berlangsung masif dan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Aktivitas pertambangan yang sangat dekat dengan lembaga pendidikan serta mengenai dampak lingkungannya juga dipertanyakan publik, termasuk pengendara yang mengeluhkan debu dari aktivitas tambang. Selain itu, jalan juga jadi rusak karena truk tambang pasir kerap berlalu lalang. Harapannya kan memang kemarin sempat viral ya beberapa hari yang lalu. Ini juga sudah menjadi atensi provinsi, kabupaten, dan saya harap ini bisa ditindak tegas. Warga berharap pemerintah daerah dapat menindak tegas aktivitas pertambangan pasir, apalagi yang statusnya ilegal. Serta jangan sampai pengusaha hanya cari keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan kepada warga sekitar dan pengendara sepeda motor. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Keberadaan tambang pasir sebelumnya tidak sengaja ditemukan warganet yang iseng melihat Google Earth saat mencari lokasi sekolah yang bikin heboh karena kasus penamparan siswa merokok. Temuan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten berawal dari keisengan seorang pengguna media sosial. Saat mencari lokasi sekolah di Google Earth, pengguna media sosial tersebut justru tidak sengaja melihat adanya area tambang pasir berskala besar. Video penemuan tambang pasir berskala besar akhirnya viral di media sosial dan langsung menuai perhatian publik karena lokasinya yang tidak jauh dari lingkungan sekolah. Keberadaan tambang ini juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Sebelum penemuan tambang pasir, SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten sempat viral dan menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa karena ketahuan merokok. Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menyebut akan melakukan sidak ke lokasi tambang pasir yang berada di belakang SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Sidak dilakukan untuk melihat status tambang, apakah legal atau ilegal.
Ternyata ada tambang. Nah, itu saya nanti akan melakukan sidak, akan melihat apakah tambang itu legal atau ilegal. Terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang ada polusi. Kita lihat nih.